Hai kaum rebahan di seluruh penjuru bumi. Gimana nih kabar kalian? Kembali lagi bersama saya Ken. Kali ini saya merangkum sebuah cerita yang dimana serangan dari spesies langka yang diprediksi sudah punah 2 juta tahun yang lalu dan kembali keluar di salah satu danau Arizona dan menyerang warga-warga yang ada di sana. Gak usah berlama-lama lagi, inilah Piranha 3D. Kisah difokuskan kepada wanita muda cantik bernama Maddie. Maddie adalah anak dari pemilik wisata kolam renang yang dulu dimiliki oleh ibunya. Namun sekarang sudah dioperasikan oleh ayah angkatnya yang sedang puber keempat yang bernama Chad. Dipakai menjadi kolam bikini dan penari telanjang sehingga banyak sekali kue cubit di sana. Namun sayang tidak bisa saya tampilkan. Malam pun tiba. Meskipun acara opening belum diresmikan, namun tempat ini sudah ramai dengan pengunjung berkat banyaknya kue cubit. Maddie di sana dipertemukan kembali dengan teman-teman lamanya seperti Shelby, Ashley, Josh, Travis, Perry, dan yang terakhir, Kyle. Kyle yang mantan pacar Maddie yang sekarang adalah seorang polisi. Di sela-sela pesta, Shelby dan Josh pergi ke danau untuk menikmati waktu berdua. Karena hasrat yang begitu besar, mereka memutuskan berenang tanpa sehelai kain pun. Tiba-tiba sesuatu yang aneh seperti menyentuh semak belukar Shelby. Disangka jika Josh yang melakukannya. Shelby pun marah besar dan keluar dari danau tersebut. Di tempat lain, Travis dan Ashley juga ingin AC Lole dalam sebuah van. Tidak sengaja kaki Ashley menendang handrem van tersebut, sehingga van melaju dan tercebur dalam danau. Air pun mulai masuk dan memenuhi van. Mereka pun panik, dan sialnya, tangan Travis masih dalam keadaan terborgol dan kuncinya pun hilang. Ashley memutuskan keluar dari van untuk mencari bantuan. Tiba-tiba sekelompok piranha masuk dan memakan Travis. Entah bagaimana nasib si Ashley. Keesokan paginya, kabar menghilangnya Travis dan Ashley tersebar. Teman-temannya tak ada yang tahu keberadaan mereka. Namun Kyle menemukan van yang dinaiki oleh Travis dan Ashley. Saat diangkat dari air, van itu kosong dan tidak ada tanda-tanda dari mereka. Mendengar kabar itu, Shelby yang merupakan sahabat karib Ashley merasa sangat sedih dan pergi ke pinggir danau untuk menenangkan diri. Maddie mengikutinya dan mencoba menghibur Shelby. Tiba-tiba sesuatu yang aneh keluar dari air dan menyerbu dermaga kayu itu. Maddie dan Shelby tempat terjatuh dalam danau. Beruntung mereka segera menepi dan selamat dari rombongan piranha. Namun, salah satu piranha meloncat ke daratan dan menyerang Maddie. Dengan cepat Maddie segera mengambil batu dan menghancurkan kepalanya. Dan setelah diamati, mereka baru menyadari jika itu adalah seekor piranha. Untuk memastikannya, Maddie ditemani Kyle dan Barry pergi ke rumah Pak Goodman. Kebetulan Pak Tua ini juga memelihara satu piranha yang sedang diteliti setahun belakangan ini. Menurut Pak Tua, kemungkinan spesies ini bisa bermigrasi dari danau dan sungai bawah tanah. Bahkan semakin lama, piranha ini sudah semakin pintar dan kuat. Dengan menyekat akuarium miliknya dengan baja yang biasa digunakan untuk konstruksi rumah dan diberinya mangsa dengan meletakkan katak di dalam akuarium. Siapa sangka demi meraih katak ini, piranha mencoba mendobrak dinding baja sampai bolong. Ternyata piranha-piranha ini menghabiskan ribuan tahun tinggal di danau dan sungai bawah tanah. Penuh dengan belerang dioksida dari aktivitas panas bumi.
Itulah cara mereka bisa bertelur. Belerang dioksida biasa muncul pada air-air yang mengandung klorin. Tidak menutup kemungkinan piranha-piranha ini memasuki sistem pengairan buatan manusia seperti kolam renang. Maddie mulai khawatir karena air waterparknya biasa dibuang ke Danau Cross. Otomatis ada pipa pembuangan yang bisa saja dimasuki oleh piranha-piranha ini. Sepulangnya dari rumah Pak Tua, Maddie mengecek keadaan dari pipa pembuangannya. Dan Maddie nekat menyelam dalam Danau Cross sendirian. Tiba-tiba sekelompok piranha menyerang Maddie. Beruntung Maddie cepat melarikan diri dan kembali ke tepi. Di sisi lain, Shelby yang masih dalam keadaan sedih memilih menginap di rumah Josh untuk menghilangkan rasa kegelisahannya dengan melakukan aselole. Josh merasa ada sesuatu yang menggigit tongkatnya. Saat dilihat, ternyata piranha kecil itu tak mau melepas tongkatnya. Josh dengan terpaksa mengambil pisau dan memotong kepala tongkat tersebut. Saat Shelby mulai sadar dari pingsan, Shelby merasa baikan dan mulai mencari Josh. Namun dilihatnya banyak darah di dapur Josh dan terlihat ada piranha kecil, dan saat diinjak, keluarlah potongan sosis milik Josh. Josh? What the hell did you do to me? Sementara Kyle dan Chad terlibat kesepakatan. Chad memberikan sejumlah uang kepada Kyle dengan tujuan waterparknya tidak digerebek. Kyle mengingatkan Chad jika dirinya harus berhati-hati dengan serangan piranha dari Danau Cross. Namun Chad tak menggubris perkataan Kyle. Opening waterpark pun diresmikan. David datang sebagai guest star. Tempat ini dipenuhi para pengunjung dari segala kalangan yang sudah siap untuk berpesta. Pak Fallon ikut datang ke pesta ini dengan seorang teman yang mendorong kursi rodanya. Pak Fallon adalah seorang sheriff yang bertugas di area Danau Victoria. Pak Fallon memiliki trauma tersendiri akibat insiden yang terjadi setahun yang lalu saat serangan piranha terjadi di Danau Victoria dan memakan kedua kakinya. Semakin ramainya pengunjung, Maddie semakin merasa khawatir, apalagi setelah tahu Chad memiliki alat pengeboran air sendiri. Air itu diambil langsung dari sumur bawah danau. Dengan memiliki sumur sendiri, otomatis Chad tak perlu mengeluarkan uang untuk PDAM. Selain lebih menguntungkan, stok airnya juga akan berlimpah. Maddie sudah mencoba mengingatkan jika akan ada kemungkinan piranha masuk melalui pipa air. Namun Chad tak menggubris dan tak percaya dengan perkataan Maddie, yang dianggapnya hanya sebuah lelucon. I have shelled out $100,000. Awalnya ada seseorang anak lelaki tergigit. Saat melapor ke ibunya tak percaya begitu saja dan hanya menganggap kaki anaknya tergores. Yang kedua, ada ibu-ibu yang melapor pada Maddie. Dalam kolam ombak ada piranha. Mendengarnya, Maddie langsung meminta Chad untuk memberitahu semua pengunjung agar segera keluar dari kolam. Tapi lagi-lagi Chad tak percaya. Kyle pun datang untuk menenangkan Maddie agar tidak menimbulkan kepanikan. Serangan piranha dimulai. Banyak korban tergigit dan para pengunjung mulai panik, mencoba menyelamatkan diri. Melihat kekacauan yang terjadi, Pak Fallon nekat berdiri dengan kaki palsunya yang terbuat dari titanium, menyelamatkan orang-orang yang masih berada di dalam kolam. Maddie menyeru Barry agar segera mengeringkan kolamnya, takut hal buruk akan terjadi. Dalam keadaan genting, sempat-sempatnya Barry menyatakan cinta pada Maddie. Barry hanya ingin Maddie tahu jika dia sudah lama mencintai Maddie.
Cat yang egois menyelamatkan dirinya sendiri dan membawa uangnya kabur dengan menaiki mobil listrik. Tiba-tiba di depannya ada tali senar mengenai lehernya dan lehernya terpotong sampai kepalanya terlempar. Maddie yang nekat terjun ke dalam kolam menyelamatkan beberapa orang yang masih dalam kolam. Seketika Kyle datang untuk minta maaf pada Maddie, tapi saat melihat banyak darah, Kyle malah lari ketakutan. Maddie pun tenggelam, terseret arus air pembuangan. Dan saat ada satu piranha akan menggigitnya, Barry dengan cepat menyelamatkan dan melempar trisula andalannya, tepat mengenai kepala piranha tersebut. Karena tidak bisa berenang, tapi harus menyelamatkan orang yang dicintai, Barry nekat turun ke dalam kolam dan menyelamatkan Maddie. Karena Maddie pingsan, Barry mendapatkan kesempatan memberikan nafas buatan dengan menyeruput bibir Maddie. Ledakan besar terjadi di tempat pompa pengeboran air. Trisula milik Barry terbang melambung dan jatuh tepat mengenai kepala Kyle. Sungguh-sungguh, Terlihat satu piranha saja yang masih hidup, berjalan ke tepian kolam. Seorang bocil mendekatinya untuk merekam piranha itu. Siapa sangka piranha ini malah menerkam kepala si bocil. Ternyata Pak Tua sempat menelepon Maddie untuk memberitahu jika piranha bisa berevolusi dan belajar cara berjalan. Sungguh spesies yang sangat-sangat ajaib.